Tahu ya Om Maser, ini suaranya kedengaran sekali ya. Jadi kesempatan yang indah untuk kita bisa belajar bersama. Sebelum kita berdoa, saya senang sekali karena ada kesempatan untuk boleh bercerita dan mengajar orang tentang apa itu Injil, apa itu firman Tuhan. Dan ketika Injil atau firman Tuhan disampaikan dan membukakan banyak hal dalam hidup seseorang, mereka itu mengalami fenomena atau seperti kejadian dua murid yang pergi berjalan ke Emmaus setelah kebangkitan Kristus. Setelah Yesus berbicara tentang firman Tuhan kepada mereka, Alkitab berkata terbukalah mata mereka. Jadi waktu saya mengajar di kampus, selama sebulan ini saya mengajar di kampus, dan beberapa siswa itu banyak yang terbuka pikiran mereka. Oh, saya memberi banyak tugas dan kita praktekkan. Dan besok Rabu dan Kamis kami akan bawa mahasiswa untuk praktek penginjilan di lapangan. Dan mereka sangat excited, senang sekali. Berbeda dengan angkatan sebelumnya, banyak yang takut. Angkatan ini justru mereka merindukan. Lalu karena berita ini sangat menyenangkan hati mereka, mereka mulai beritahu kepada mahasiswa yang lain. Lalu mahasiswa-mahasiswa yang lain berusaha mau ikut juga. Jadi saya tidak tahu berapa orang yang akan ikut besok, tapi saya bilang harapan saya sih nggak usah yang lain ikut, kalian saja, karena yang lain tidak belajar. Takutnya di lapangan jadi aneh-aneh. Mari kita terus berdoa supaya kerinduan memberitakan Injil itu boleh terus ada dalam hati kita, gereja Tuhan dan umat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami akan Bible study, kami akan belajar dari Yohanes 17, berbicara tentang doa Yesus. Oleh sebab itu kami berdoa, biar kami boleh menemukan firman, kebenaran yang sungguh mengubahkan hidup kami. Bukan semata karena kami menemukan, tetapi karena Engkau yang membukakannya. Singkapkanlah Tuhan, seperti pemazmur berkata, ketika firman-Mu disingkapkan, bahagia hati kami, karena rahasia-rahasia Allah disingkapkan. Kami mau datang dengan telinga seorang murid yang mau mendengar, dan hati seorang hamba
yang mau menerima, percaya, dan melakukan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terakhir kemarin di Yohanes pasal 16, kita bersyukur Yohanes 16 kita berbicara tentang ketekunan dan juga duka cita yang mendahului kemenangan. Bagaimana Yesus berbicara kepada murid-muridnya, tinggal sesaat lagi aku ada di antara kamu, tinggal sesaat lagi kamu melihat aku. Jadi kita sudah bahas bahwa Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 adalah masa-masa di mana Yesus sedang mengajar muridnya sebelum di Yohanes 18 dia ditangkap pada hari Kamis malam. Dan kita tahu kejadian ini Yesus sampaikan kepada murid-murid dalam perjalanan mereka menuju taman Getsemani. Di Yohanes 15 mereka melewati yang namanya bait suci, dan di tiang bait suci itu ada gambar pohon anggur. Lalu mereka melewati lembah Kidron di mana di sana ada banyak perkebunan anggur, dan Yesus bercerita tentang mengambil perumpamaan tentang pokok anggur, dan dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan itu sudah kita bahas dalam ibadah hari Minggu dan akan dibahas lagi hari Minggu ini lebih dalam lagi. Nah terus, jadi ini sudah sampai di taman Getsemani, Yesus mengajarkan muridnya. Dan inilah pelajaran terakhir yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, yaitu tentang doa. Menarik, sepanjang hampir 3,5 tahun Yesus dengan murid-murid, Yesus tidak pernah mengajar murid-murid untuk berkhotbah. Tetapi Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa. Tetapi apa yang membuat doa ini berbeda dengan yang lain? Kitab Matius, Markus, dan Lukas, mereka ini mencatat doa Bapa kami. Betul? Yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Karena apa? Para murid berbicara seperti ini, Guru, Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Ajarlah kami berdoa. Jadi sebenarnya Yesus ketika diminta oleh murid-muridnya, ajarlah kami berdoa, jadi cocoknya itu bukan doa Bapa kami. Tapi itu doa siapa? Ya doa murid-murid kepada Bapa atau doa orang-orang kepada Bapa, betul? Cuman karena kata pertamanya adalah Bapa kami, ya, jadi seakan-akan itu menjadi sebutan, dibuat judul malah, doa Bapa kami. Nah sebenarnya itu bukan doa Bapa kami, namanya saja. Jadi bukan Bapa kita yang berdoa untuk kita, tidak. Tetapi Yesus sedang mengajarkan untuk para murid, orang-orang percaya waktu itu berdoa kepada Bapa. Dan yang menarik di kitab Injil, hanya Yohanes yang mencatat tentang doa Yesus ini. Dan di sini adalah doa Yesus yang paling panjang yang pernah dicatat dalam Alkitab. Kita tahu sama-sama bahwa Yesus itu adalah seorang pendoa sejati. Saya berulang kali sampaikan bahwa Yesus dan kita beda sedikit. Yesus sedikit-sedikit berdoa, kita sedikit berdoa. Yesus itu apa-apa berdoa. Berdoa, berseru kepada Bapa. Dan itu habit, itu kebiasaan, itulah dia. Dan kita akan belajar di sini. Doa adalah pelajaran terakhir yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Dia ajarkan tentang kerendahan hati dengan basuh kaki. Dia ajarkan tentang sorga, kepastian tentang rumah Bapa. Dia ajarkan tentang Roh Kudus. Dia ajarkan tentang bersatu. Dia ajarkan tentang saling mengasihi. Dan dia ajarkan tentang berbuah bagi jiwa-jiwa. Dia ajarkan tentang penganiayaan di mana kita harus siap. Dan yang terakhir, dia ajarkan tentang doa. Dan ini menarik. Alkitab Bahasa Indonesia memberi judul sangat baik, yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya. Keren. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di sini menarik. Semua agama di muka bumi ini manusia yang berdoa kepada Tuhannya. Tetapi di sini jelas dicatat, Tuhan kita berdoa untuk kita. Itu yang membuat Yesus Tuhan ini berbeda dengan semua Tuhan yang disembah. Karena apa? Dia bukan hanya mengajar orang berdoa, dia memberi contoh bagaimana berdoa.
bahkan dia mendoakan orang-orang yang percaya kepadanya. Ini menarik sekali, menarik. Dan saya berharap, saudara, banyak sekali. Makanya saya pikir, wah ini bisa panjang banget ini bahasnya Yohanes 17. Karena banyak kebenaran di dalam ini yang menjadi bukan puncak, tetapi menuju puncak daripada pelayanan Yesus di muka bumi. Kita akan lihat sampai di mana kita berhenti nanti sesuai dengan waktu dan kita bisa lanjut lagi. Yuk kita lihat sama-sama, ya sudah lihat backgroundnya. Sekarang kita baca ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, di ayat 1 ini ada hal yang menarik ketika dia berkata, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Itu adalah posisi doa Yesus. Yesus kadang berdoa dengan berlutut. Kadang Yesus berdoa bahkan dia merebahkan dirinya kepada anak yang mati itu. Kadang Yesus berdoa dalam posisi duduk. Tetapi di sini posisi Yesus dia menengadah ke langit. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi orang Kristen sekali lagi kita tidak diberikan sebuah ketetapan cara berdoa harus seperti ini, gitu loh. Nah, beberapa atau para teolog bersepakat ayat 1 ini menunjukkan bagaimana Yesus sebagai orang Yahudi yang mengerti Taurat. Jadi dia mengikuti tradisi nenek moyang berdoa. Jadi orang-orang Yahudi itu berdoa seperti itu. Saya contohkan ya. Menengadah ke langit dan tangannya seperti ini. Inilah postur orang Yahudi berdoa. Begitu loh. Menengadah ke langit dan tangannya seperti ini. Menengadah ke langit karena memandang Allah. Seperti kitab Mazmur berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia memandang ke atas. Lalu yang kedua, tangan seperti ini menunjukkan tentang keseriusan, kerinduan, berharap, menanti, meminta. Begitulah. Kalau dibawa ke hari ini, posisi orang Kristen berdoa bagaimana? Tangan dilipat, terus kepala tunduk, mata tutup. Berbeda semuanya. Pada zaman itu, kepala menengadah ke atas, buka mata, tidak tutup mata. Dan tangan terbuka, mengangkat ke atas. Tidak ada satu hukum yang menuliskan bahwa kita harus berdoa dengan seperti ini dan seperti itu. Tidak ada. Tetapi itu merupakan sebuah postur, sebuah pola, sebuah gaya di mana kita bisa mengekspresikan kerinduan kita kepada Tuhan. Begitu loh. Ya hari-hari ini bagus juga sih berdoa dengan lipat tangan seperti ini. Supaya tidak pegang handphone kan. Jadi berdoa 10 menit, ya saudara sedang lepas diri dari handphone 10 menit. Nah saudara, ini menarik. Lalu firman ini orang berkata, Yohanes 17 baru ayat 1 ini ya. Masa kalau Yesus itu Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan? Loh gimana ceritanya nih, betul? Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Nanti kita akan lihat di sini siapa itu Yesus. Lihat dia kata, Bapa telah tiba saatnya. Wah saudara tahu kata telah tiba saatnya inilah pertama kali Yesus sampaikan. Yohanes pasal 2, waktu Yesus datang di sebuah perjamuan nikah, di mana? Di Kana. Lalu mereka kekurangan anggur. Lalu ibunya Maria berkata, Yesus, mereka kekurangan anggur. Yesus berkata apa pada Maria? Ibu, apa yang kau mau dariku? Saatku belum tiba. Nah gitu. Semuanya saatku belum tiba. Sama ketika Yesus mau ditangkap. Yesus disudutkan, tapi selalu lolos. Karena apa? Saatnya belum
tiba. Berulang kali dalam Bible study saya menjelaskan bahwa ketika Yesus berkata saatnya belum tiba, itu berbicara tentang dia menyelesaikan panggilannya di atas kayu salib. Jadi ketika Yesus berkata, Bapa telah tiba saatnya, artinya apa? Ini waktunya untuk aku menyelesaikan tugas terakhir, yaitu penyaliban. Itu sebabnya orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak akan bisa menyalibkan Yesus. Tentara Romawi tidak akan bisa menyalibkan Yesus kalau waktunya belum tiba. Itu sebabnya Yesus ketika dia berkata kepada murid-muridnya, bahkan ketika dia berkata kepada murid-muridnya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Enggak ada. Aku yang memberikannya kepada Bapakku. Begitu loh. Tidak ada. Dan Bapak Ibu Saudara, hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Karena saat Yesus akan mati sudah tiba. Kita mendengar banyak kesaksian. Ada orang terluput dari kecelakaan, betul? Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Belum waktunya. Tapi ada orang sudah siap segala sesuatunya, tapi tetap dia mati. Tetap dia meninggal. Karena sudah tiba waktunya. Makanya kita pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu di bawah matahari ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati. Dan Yesus dan berkata, Bapa telah tiba waktunya. Jadi Yesus tahu kairos, tahu waktunya Bapa. Dan ini yang kita harapkan sebagai orang percaya. Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu waktu Bapa bagi kita. Kita berdoa, kita membutuhkan sesuatu, kita melakukan sesuatu, kita beriman, menantikan janji Bapa, kita harus tahu waktunya. Dan lanjut dia berkata, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah ini menarik. Wah ini kaya sekali. Dikatakan permuliakanlah anakmu. Siapa anakmu ini? Yesus. Kita tahu sama-sama Yesus itu digelari sebagai anak manusia. Sepanjang perjalanan perjanjian lama ada begitu banyak nubuatan tentang Yesus. The Son of Man, anak manusia, bukan anak Tuhan. Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Di kitab Daniel itu diucapkan. Dan dikatakan supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah ini coba lihat. Begitu kayanya firman Tuhan ini. Yaitu apa? Yesus berkata permuliakanlah anakmu. Bapa mempermuliakan Yesus dan Yesus mempermuliakan Bapa. Baca dulu ayat 2 baru saya jelaskan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, saya stop dulu di sini. Lihat, yang pertama bicara soal kemuliaan, yang kedua bicara soal kuasa. Lihat, di sini kita temukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau saudara baca Yesaya 42 ayat 8, dikatakan, Aku ini Tuhan, Yahweh, Elohim, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tidak ada. Allah tidak pernah membagi kemuliaan atau memuliakan yang lain. Kemuliaan itu hanya bagi Dia. Tetapi di sini apa yang terjadi? Allah Bapa mempermuliakan Yesus, sang anak yaitu Yesus, dan Yesus mempermuliakan sang Bapa. Artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Pertama kemuliaan. Yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Wah, Yesus punya kuasa atas segala yang hidup. Makanya kita lihat, Yesus berkuasa membangkitkan orang yang mati. Berkuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan. Yesus itu
kuasa itu keluar dari dia. Jadi bukan begini. Jadi Tuhan juga bisa menyembuhkan seseorang melalui saya misal. Iya, tapi kan saya pinjam kuasanya Tuhan. Aku minta kuasamu Tuhan, sembuhkan. Beda dengan Yesus. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, aku berkata kepadamu, berdirilah. Langsung berdiri. Yesus berkata, Tabita. Dia berkata, Talita kumi. Dia berkata, Lazarus, keluarlah. Langsung keluar. Dia enggak meminjam. Karena kuasa itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Sang nabi di dalam Alkitab, dalam kitab yang lain, itu bisa menunjukkan kuasa. Elia bisa berkuasa, tetapi dia meminjam kuasa. Dia menerima kuasa daripada Allah dan melakukannya. Dan tidak seterusnya kuasa itu tinggal dalam diri nabi. Tapi Yesus, anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun kuasa Yesus itu boleh terjadi. Karena apa? Dari situ dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dikatakan demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah ini berbicara tentang doktrin pemilihan. Allah telah menetapkan. Tetapi ini sebenarnya dimulai dari sebuah peristiwa di Yohanes pasal 14. Tentang berpisahnya seorang murid bernama siapa? Yudas. Jadi di ayat 2 ini ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi semua orang yang telah diberikan kepada Yesus. Tetapi ada yang tidak diberikan, yaitu siapa? Yudas. Jadi Yesus bertanggung jawab dengan semua yang diberikan kepadanya. Dan Yesus menjelaskan ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke ya, perlahan-lahan sekali lagi kita baca, supaya saudara ketika ada yang mempelintir ayat ini, saudara bisa jawab dengan tepat. Inilah hidup yang kekal, yaitu yang pertama, bahwa mereka, yaitu orang-orang yang dipercayakan, yaitu mengenal Engkau, mengenal Allah, Bapa. Allah kita itu diperkenalkan Yesus dengan nama apa? Bapa. Nah ya, makanya dibilang Bapa telah tiba saatnya. Anak tidak bisa melakukan apapun kalau tidak Bapa, nah selalu Bapa. Jadi Allah Tritunggal, Sang Bapa yang disebut Allah orang Kristen dalam wujud anak, itulah yang kita kenal dengan sebutan siapa? Yesus. Yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Saudara, kata mengenal di sini di dalam kitab Yohanes berulang-ulang, kata di kitab Yohanes ini kata mengenal diambil dari bahasa Yunaninya ginosko, yaitu kata mengenal bukan pengetahuan yang berbicara tentang observasi belajar, tidak. Tetapi pengetahuan yang lahir dari sebuah keintiman karena Allah membukakan, ada pihak yang lain yang membukakan. Ginosko itu diambil seperti sepasang suami dan istri saling mengenal sehingga akhirnya muncul buah keturunan daripada mereka. Jadi kata mengenal di sini manusia dan Allah. Manusia punya kerinduan yang berdosa, manusia yang berdosa ini punya kerinduan untuk diselamatkan, punya kerinduan untuk mengenal Allah yang benar. Dari pihak Allah, dia juga punya kerinduan untuk menyelamatkan. Ketemu, inilah namanya mengenal. Makanya Bapak Ibu Saudara dengar apa yang terjadi. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Satu sisi pengenalan itu harus dua-dua. Di satu sisi Yesus sudah ketuk, tapi kalau kau tidak buka, apakah Yesus bisa masuk? Bisa. Bisa masuk sebenarnya Yesus. Masih ingat ketika pada fase kebangkitan Kristus, murid-murid berkumpul di sebuah ruangan, betul? Dan mereka ketakutan, pintu terkunci dari dalam dan tiba-tiba apa? Yesus masuk di dalam.
Dan mereka semua terkejut. Jadi tidak ada pintu yang tidak bisa Yesus masuki. Tapi Wahyu 3 ayat 20 itu berbicara tentang kedua belah pihak tadi, yaitu pengenalan. Dari Allah ingin, dari kamu mau tidak? Kalau kamu mau, makanya dikatakan barang siapa membuka pintu aku akan masuk. Gitu loh. Bukan hanya masuk, aku akan duduk dan makan bersama, have fellowship. Wow, keren. Lalu yang kedua dikatakan di sana satu-satunya. Saudara, nanti kita akan lihat beberapa kali kata satu-satu diungkapkan di sini. Satu-satunya Allah. Kitab Ulangan pasal yang keempat ya. Itu dikatakan, dengarlah 6 ayat 4. Hai Israel, Allah itu apa? Esa. Nah, satu-satunya Allah. Jadi Tuhannya orang Kristen itu berapa? Satu. Nah kalau orang lain berkata tiga, itu orang lain. Jangan paksa Tuhan kita jadi tiga. Mereka yang paksa Tuhan kita tiga, kita satu. Mereka tidak bisa hitung. Nah, karena mereka menghitung satu itu sebagai angka, sementara kita kekristenan menghitung satu itu sebagai esa, itu sebagai kesatuan. Itu loh ya. Satu-satunya Allah yang benar, karena ada Allah yang tidak benar. Dan Yesus deklarasi, dia satu-satunya Allah yang benar. Sebelumnya di Yohanes 15 dia berkata, aku pokok anggur yang benar. Berulang kali Yesus mengatakan tentang kebenaran. Yohanes 14, akulah jalan hidup dan kebenaran. Dan dia katakan dia satu-satunya Allah yang benar. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Di Yohanes 17 ini, Yesus tidak hanya mengajarkan doa kepada murid, tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya, tetapi Yesus sedang mengajar doktrin kepercayaan kepada Allah yang benar. Gitu loh. Dia sedang ajarkan tentang keesaan Allah. Dan dikatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ada yang bilang gini, kan? Lihat, Alkitab sendiri berkata, bahkan Yesus berkata bahwa dia diutus. Kita tahu itu. Orang ini seringkali pakai ayat ini untuk membelokkan iman orang Kristen yang lemah. Lihat, Yesus itu utusan. Nah saudara, utus di sini dari bahasa Latin, missio, dari sinilah disebut misionaris. Saudara, kenapa Yesus itu diutus? Karena kita tahu konsepnya sama-sama. Yesus berkata, karena mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena kita tahu semua manusia berdosa dan tidak ada yang bisa sampai kepada Allah. Makanya Yesus berkata, aku yang turun dari sorga. Dia diutus dari sorga untuk bertemu dengan manusia yang berdosa. Karena manusia yang berdosa tidak bisa sampai kepada Allah. Jadi pengutusan itu adalah Allah yang datang kepada manusia berdosa. Dan ini bukan pertama kali. Sejak Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Apa yang terjadi? Allah datang mencari manusia. Jadi pengutusan Yesus ini adalah Allah yang datang mencari manusia. Makanya di Lukas pasal 10 berkata, Yesus berkata, aku datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi konsep pengutusan yang dimaksud di sini bukan pengutusan seperti nabi yang diutus oleh Tuhan. Bukan. Tetapi Allah mengutus dirinya sendiri dalam rupa Yesus yang bisa bertemu dengan manusia. Begitu. Jadi sudah paham ya? Jadi dia diutus untuk tugas itu. Yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lihat, Yesus mempermuliakan Allah di bumi. Menyelesaikan pekerjaannya, apa pekerjaannya? Yaitu menunjukkan jalan kepada manusia bagaimana mengenal Allah. Dia tunjukkan. Makanya dia berkata, menunjukkan tentang jalan, menunjukkan penyembahan kepada Allah. Perempuan Samaria berkata, kami menyembah di gunung ini dan di gunung itu. Yesus berkata, akan tiba saatnya. Menyembah bukan soal tempat,
tetapi soal roh dan kebenaran. Yesus menunjukkan jalan, pola hidup. Dan Yesus membuat semua itu. Yesus mengajarkan tentang pribadi Allah kepada semua orang. Dan Yesus menyelesaikannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kalau Tuhan kasih tugas buat kita, selesaikan dengan tuntas, amin. Dan itu mempermuliakan Bapa. Nah, karena Yesus sudah menyelesaikannya, dan karena pertama, mulai dari memuliakan, melakukan kuasanya, menjagai orang yang dipercayakan kepadanya, dan juga menjelaskan tentang kehidupan yang kekal. Ayat 5, oleh sebab itu, nah karena Yesus sudah mempermuliakan Bapa, Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaannya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini semakin menjelaskan ketuhanan Yesus. Permuliakanlah aku pada dirimu sendiri. Kita baca Yesaya 42 tadi. Allah tidak akan pernah apa? Memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Hanya Yesus. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan dikatakan di sana dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Masih saudara ingat bagaimana di kitab Filipi berkata, Yesus meninggalkan kemuliaannya dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini kemuliaannya di hadiratnya sebelum dunia ada. Coba bayangkan. Sebelum dunia ada, sebelum penciptaan ada. Berarti Yesus bukanlah manusia. Karena sebelum penciptaan ada, apa yang ada? Hanya Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Jadi Allah permulaan segala sesuatunya. Sebelum bumi, sebelum penciptaan, Allah permulaannya. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Berarti dia itu adalah Allah, dia itu Tuhan. Dan ditangkap ya. Nah, kalau begini menjelaskan, orang paham. Tapi ada orang yang hanya tunjukkan di Alkitab, di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Tidak ada tulisan detail seperti itu. Kalau kau mau hanya tulisan seperti itu, enggak ada. Ini penjelasannya. Oke, ayat 6 lanjut. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Jelas tentang orang-orang yang diselamatkan. Saudara, bahkan kita tahu sama-sama sepanjang pelayanan Yesus, ada kok orang yang tidak mengikuti Yesus. Ada orang yang berhenti, betul? Masih ingat Yohanes pasal 6? Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berkata, engkau mengikuti aku karena roti yang kuberikan kepadamu. Tetapi sesungguhnya akulah roti yang turun dari sorga. Dan Alkitab mencatat mulai dari ayat 60, mulai dari Yesaya Yohanes pasal 6. Mereka berkata, perkataan ini begitu keras sehingga mereka meninggalkan Yesus. Dan ini jelas, ada orang-orang yang meninggalkan Yesus. Tetapi orang-orang yang mengikuti Yesus itu, lihat, dikatakan semua mereka milikmu. Semua mereka. Ayat 7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Saudara, ini kan waktu Yesus berdoa ini, di situ ada siapa? Murid-muridnya. Sekarang mereka tahu, para murid ini tahu bahwa segala sesuatu yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Itu sebabnya para murid pernah berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Karena Yesus selalu berkata tentang Bapa, tentang rumah Bapa, tentang kuasa Bapa, tentang tidak ada satupun yang bisa mengambil dari tangan Bapa. Gitu loh. Lalu murid berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus? Kalau engkau sudah melihat anak, engkau sudah melihat Bapa. Di situ Yesus mengajarkan mereka tentang ketuhanannya. Segala sesuatunya, kuasa dan segala sesuatunya itu turun kepada dia. Oke, sebelum lanjut. Ada sebuah istilah teologia yang membuat saudara bisa mengerti ini.
namanya theoantropis. Apa itu theoantropis? Theo itu dari theos, Tuhan. Antropis itu manusia. Makanya ada antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Teologi, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, theos. Nah, Allah kita itu theos. Nah, kita antropos, manusia. Nah, di dalam Yesus itu berdiam namanya theoantropos. Makanya dikatakan theos antropos. Jadi inilah yang dikatakan. Oh, makanya orang Kristen percaya seperti firman Tuhan. Yesus itu sepenuhnya Allah dan Yesus itu sepenuhnya manusia. Dan kita bisa melihat kemanusiaan Yesus di dalam kitab Yohanes di berbagai kisah. Namun kita juga bisa melihat keilahian, kealahan Yesus dalam berbagai kejadian di kitab Yohanes. Nah, itu sebabnya untuk mengerti Tritunggal Allah, kita harus melihat itu. Oh, ini dia. Gitu loh. Sehingga saudara tidak pusing. Oh, gitu. Lanjut di ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Para murid ini menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi murid-murid setelah semua pelayanan bersama, semua pengajaran, akhirnya murid sepakat, yakin dan percaya bahwa Yesus datang dari sorga, Yesus datang dari Bapa, Yesus datang dari Allah. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Allah untuk boleh menyelesaikan apa yang menjadi rencana Allah. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka di sini? Murid-murid. Jadi lihat, Yesus berdoa untuk murid-murid. Kita juga para pembimbing rohani, doakan anak-anak rohani kita. Doakan. Lanjut, ini luar biasa, lihat. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk siapa? Untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bukan untuk dunia. Nah, saudara nanti akan mulai melihat, loh, berarti Yesus tidak mendoakan orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Nah, saudara, pemahaman di sini kita harus bedakan. Bukan untuk dunia, pertama pemikirannya adalah bukan tentang hal dunia. Gitu loh. Tetapi yang kedua, Yesus memang dipercayakan oleh Allah untuk mengurus murid-murid ini. Nanti melalui murid-murid ini sampai ke seluruh dunia. Gitu loh. Jadi itu sebabnya Yesus tidak pernah kecewa ketika ada 9 orang kusta yang meninggalkan dia. Enggak. Karena apa? Karena Yesus tahu siapa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Yesus enggak pernah kecewa ketika Yudas menjualnya. Yudas selama ini bersama dengan dia. Yesus berbicara tentang kebenaran dan Yudas ada di sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yesus tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah marah. Bahkan Yesus berkata apa kepada Yudas? Lakukan. Malam hari setelah perjamuan kudus di Yohanes pasal 13 itu, Yohanes 14. Ya. Yesus lalu Yudas pergi dan Yesus berkata, lakukanlah. Yesus tidak marah karena dia tahu siapa yang diberikan Bapa kepada mereka, kepada dia. Makanya Yesus lanjutkan di ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Para murid ini, semua murid ini adalah milikmu ya Bapa, bukan milikku. Gitu. Lanjut, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu,
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara dengar baik-baik. Apakah Yesus masih ada di sana? Ada. Terjemahannya ini berbicara tentang dua. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Jadi artinya pertama, Yesus sedang berbicara tentang nanti, bahwa dia akan meninggalkan murid-murid dan murid-murid tinggal. Tetapi terjemahan yang kedua adalah bahwa dunia tidak berkuasa atas Yesus. Dan yang kedua, di bagian yang kedua ini, dan dunia berusaha menguasai murid-murid. Nah, karena dunia berusaha menguasai murid-murid, Yesus tidak dikuasai dan Yesus nanti akhirnya mati di salib dan dia akan datang kepada Bapa yang kudus. Makanya diminta apa? Peliharalah mereka. Karena dunia tidak bisa menguasai Yesus, tetapi murid-murid ada di dunia. Dan akan ada kesempatan di mana dunia berusaha menguasai, berusaha meruntuhkan, berusaha untuk menarik murid-murid daripada Bapa. Makanya Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu. Karena sepanjang aku hidup di dunia ini bersama dengan mereka, aku melihat kecenderungan mereka. Masih ingat bagaimana murid-murid walaupun sudah bersama dengan Yesus, tetapi mereka ada dosa. Yang pertama, dosa kesombongan. Betul? Bagaimana murid-murid berkata apa? Guru, di sana ada orang-orang menyebut, memakai namamu. Betul? Jadi mereka seakan-akan bilang apa? Hak cipta nama Yesus, namamu itu hanya ada pada kami. Gitu loh. Nah, lalu apa yang terjadi? Belum lagi murid Tuhan Yesus, Boanerges, anak Guntur. Ada orang di sana yang tidak percaya padamu. Bagaimana? Mau kami berdoa, turunkan apa? Guntur, api dari langit. Makanya mereka disebut anak Guntur. Api dari langit untuk membakar mereka. Bayangkan sudah. Sombong. Bahkan dosa kesombongan mereka yang kita tahu sama-sama, yaitu berlomba-lomba mau duduk di sebelah kiri kanan Yesus nanti di dalam pemerintahan. Jadi Yesus tahu bahwa dunia itu punya potensi untuk bisa merusak murid-murid. Maka ini berkata, pelihara mereka Bapa. Kita juga sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, berdoa, Bapa pelihara anak-anak rohaniku, tolong. Orang tua berdoa untuk anak-anak. Itu karena apa? Dunia ini punya potensi untuk merusak mereka. Gitu ya. Dan yang menarik lagi, selain diperintah pelihara, yang diminta adalah supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan satu, tadi Allah yang satu, sekarang murid menjadi satu. Mengapa? Karena kita tahu setelah ini akan terjadi penganiayaan, murid-murid akan tercerai-berai. Makanya Yesus tahu bahwa murid akan tercerai-berai. Itu sebabnya Yesus berkata, supaya mereka menjadi satu. Gitu loh. Ayat 12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Siapa itu yang ditetapkan untuk binasa? Yudas. Ada footnote untuk ayat 12 ini. Mazmur 41. Saudara lihat, di situ menolong kita mengajar. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang telah makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Masih ingat? Ini tentang Yudas sewaktu perjamuan kudus, dia meninggalkan mereka. Betul? Nah, Yohanes 13, coba lihat sama-sama. Yohanes 13 ayat 18, itu penjelasannya. Yohanes 13, apa dikatakan di sana?
bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa yang dimaksud di sini? Yudas. Nah, itu. Jadi Yesus memelihara murid-murid ini, tetapi Yudas ini sudah ditentukan dari semula untuk binasa. 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Nah, tadi kan aku tidak ada dalam dunia, tetapi sekarang aku masih ada dalam dunia. Nah, itu sebabnya tadi terjemahannya ada dua pemahamannya. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Lihat, sukacita Yesus penuh di dalam diri murid-murid ketika dia menjelaskan semua ini. Menjelaskan semua pelajaran sebelum dia disalibkan. 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan apa? Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Loh, apakah benar murid-murid bukan dari dunia? Yesus cocok mengatakan bahwa dia bukan dari dunia karena memang dia datang dari atas. Tapi murid-murid adalah dari dunia. Apa maksudnya? Yesus ketika di atas dikatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam namamu. Kata kudus itu bukan hanya berbicara tentang tidak berdosa, tapi apa? Dipisahkan. Jadi ketika Yesus berkata di sini, mereka bukan dari dunia. Yesus memilih murid-murid dan dipisahkan dari dunia. Mereka dipisahkan dari keinginan dunia. Mereka dipisahkan daripada arus dunia. Saudara masih ingat waktu Yesus berkata, penguasa-penguasa dunia ini berusaha. Nah, jadi murid-murid ini sedang dipisahkan oleh Yesus. Saudara masih ingat ketika Petrus sombong dan berkata kepada murid-murid yang lain, Guru, semua mereka bisa pergi, tapi aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Yesus bilang apa? Kalau kita kumpul Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kumpulkan ceritanya, keren. Bagian yang lain langsung berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi di kitab Yohanes bagaimana Yesus berkata kepada Petrus? Petrus, dia bilang apa? Ada iblis, betul? Yang menampimu, iblis yang sedang berusaha untuk mengambil Petrus dari Tuhan. Inilah yang dikatakan dijagai, dikuduskan, dipisahkan. Gak bisa. Makanya dibilang tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mereka dari tanganmu. Jadi mereka bukan dari dunia karena mereka sedang dipisahkan, dikhususkan dari dunia, dari penguasa di dunia ini untuk kehendak Allah Bapa. Jadi percayalah ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah ada dalam diri kita, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia ini. Amin. Sedikit lagi, lanjut kita baca ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jelas ya? Jadi Yesus kan kembali kepada Bapa. Jadi enggak langsung dibawa murid-muridnya, ayo ikut, tidak. Tidak, tetap aja di sini. Dan ini sering kali, masih ingat peristiwa seperti orang gila di Gerasa. Masih ingat apa yang terjadi? Setelah dia waras, dia berkata, aku mau ikut engkau. Tapi Yesus bilang apa? Tidak, stay, tinggal. Dan sering kali Yesus mengatakan ini, ada fungsinya untuk tinggal. Masih ingat ketika murid-murid, ketika dia mati dibilang apa? Tinggal di Yerusalem. Ada fungsinya. Lanjut lagi, 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Diulangi, saudara, karena ini doa dan didengar oleh murid-murid, itu membuat murid semakin diulang, membuat murid tahu bahwa itu apa? Penting, itu identitas mereka. Aku bukan dari dunia, walau aku ada di dunia ini. 17, kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi lihat, yang menguduskan mereka bukan hukum Taurat, bukan perbuatan mereka, tetapi firman itu yang menguduskan.
Itu sebabnya apa yang terjadi, kata menguduskan ini seperti saya jelaskan tadi, dipisahkan. Firman membuat mereka, kebenaran itu memisahkan mereka. Ibrani berkata, firman itu seperti apa? Pedang roh yang bisa memisahkan. Itu dia. 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Coba lihat ya. Jadi peristiwa Allah mengutus dirinya sendiri dalam rupa Yesus ke dunia, itu menjadi pola yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka diutus ke seluruh penjuru dunia. Itu sebabnya gereja, Injil disebarkan ke seluruh dunia. Karena memang awal lahirnya begitu. Ketahui, agama Kristen itu lahirnya bukan di Antioquia. Lahirnya dari sorga. Disebutnya baru di Antioquia. Polanya dari sorga turun ke bumi. Bapak Ibu Saudara. Ya. 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berulang-ulang ini dikuduskan dalam kebenaran, dan murid tahu bahwa itulah pegangan mereka. Karena nanti Yesus tidak akan ada bersama dengan mereka, yang tinggal bersama dengan mereka adalah kebenaran. Bahkan Roh Kudus itu disebut dengan roh kebenaran. 20, ini penghiburan. Dan ini menjadi sebuah hal yang istimewa kepada orang-orang yang tanda kutip, saudara dan saya bisa ada hari ini percaya kepada Tuhan karena doa ini. Coba lihat ayat 1 sampai 19. Yesus berdoa untuk siapa? Murid-muridnya. Coba lihat ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk siapa? Orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi saudara dan saya adalah generasi kita nggak tahu yang keberapa. Kita adalah orang yang percaya karena murid-murid para rasul waktu itu percaya kepada Kristus sampai pada kematiannya. Mereka itu dipakai oleh Allah untuk membuat atau mendirikan jemaat mula-mula. Dan akhirnya Injil tersebar ke seluruh bumi, reformasi terus sampai akhirnya ke Indonesia dan akhirnya sampai kepada saudara. Saudara adalah orang yang percaya kepada Kristus karena pemberitaan Injil sejak dari zaman para rasul, bapak-bapak gereja, jemaat mula-mula sampai hari ini. So dengar baik-baik. Hari ini kita bisa percaya karena Yesus sudah pernah berdoa ribuan tahun yang lalu untuk saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus berkata melalui Rasul Paulus di kitab Efesus pasal 2, bukan karena usahamu kamu diselamatkan, tetapi karena aku. Itu sebabnya Yohanes 15 berkata, aku yang memilih kamu. Dia memilih kita jauh sebelumnya. Dan semua orang yang sudah percaya pada Injil yang telah diberitakan oleh para rasul, para murid, dia minta ayat 21. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, ini strategi penginjilan yang berasal daripada Yesus untuk seluruh dunia bisa percaya. Yaitu apa? Ketika para murid, orang-orang percaya pada Kristus menjadi satu. Saudara, tidak mudah menjadi satu. Banyak di antara kita punya keahlian ketika bekerja sendiri. Tapi ketika kerja sama dengan orang lain, semua kesabaran kita dan semuanya ditantang. Gitu loh. Dengar baik-baik. Dan ini doa Yesus masih berlaku sampai sekarang supaya kita satu. Suami istri satu, orang tua dan anak satu, jemaat Tuhan menjadi satu. Enggak terpecah-pecah. Saudara dengar baik-baik. Kita tahu sama-sama. Ketika Yesus mengumpamakan kita dengan domba, maka kita tahu bagaimana ketika kita belajar tentang kehidupan domba. Domba ketika mereka menjadi sekawanan domba, maka musuh tidak bisa
menyerang mereka. Apa yang dilakukan musuh adalah dengan mengejutkan sekawanan domba itu, mereka lari tercerai-berai dan tinggal domba yang paling lemah. Hop, langsung dimakan. Tapi ketika mereka bersatu, domba itu menjadi kuat dan musuh tidak bisa melawan mereka. Makanya dikatakan tadi supaya mereka tidak tercerai-berai. Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Jadi, bila ada orang yang menyebabkan perpecahan, bila ada orang yang merancang untuk perpecahan, sebenarnya mereka sedang menjadi musuh daripada Allah. Mereka sedang melawan kodrat Allah. Orang-orang yang merencanakan perpecahan, mereka ini adalah seteru Allah. Dan boleh dikatakan mereka ini bagian daripada roh dunia, roh jahat yang berusaha memecah belah. Oleh sebab itu, jangan pernah mau untuk memiliki hati atau ada dalam barisan yang untuk memecah belah. Karena tidak ada. Kesatuan itu sangat luar biasa. Coba kita lihat lagi. Nanti saya lanjut jelaskan ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Lihat, begitu pentingnya menjadi satu, karena ketika satu maka seluruh dunia akan percaya. Untuk itu Allah memberikan kemuliaan. Nah, kata kemuliaan ini salah satu artinya adalah kualitas Allah. Sama-sama katakan kualitas Allah. Doxa, God's quality. Kualitas Allah diberikan supaya kita menjadi satu. Karena apa? Manusia pernah hancur kualitasnya. Kita butuh kemuliaan Tuhan untuk kita bisa menjadi satu. Karena gak mudah untuk merendahkan diri, gak mudah untuk bisa takluk di bawah seseorang yang lain. Apalagi kalau kita punya sesuatu yang bisa kita banggakan. Tidak mudah. Sindrom iblis, aku ingin, aku ingin, aku ingin, aku ingin. Itu yang namanya gen iblis. Tetapi Allah selalu kita, kita, kita. Dari penciptaan dia bilang kita, sampai di sini sebelum Yesus mati pun dia berkata kita. Betapa pentingnya kesatuan itu. 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka apa? Sempurna. Lihat, sempurna menjadi satu. Kesatuan yang sempurna akan terjadi bukan karena kita punya kesamaan. Bukan karena kita punya sama tujuan. Bukan karena kita punya sama kebutuhan. Bukan juga karena kita punya sama-sama bisa saling menjawab kekosongan yang ada. Tetapi kesatuan yang sempurna ada ketika Yesus ada di sana. Saudara, kitab Mazmur mencatat ini. Ketika orang bersatu rukun sepakat, Mazmur 133. Seperti apa? Urapan, betul? Yang mengalir dari kepala, janggut, dan ke jubah. Saudara bayangkan kalau kita menjadi satu, ada sebuah aliran yang akan terus mengalir, aliran kehidupan, aliran damai sejahtera, sukacita, kekuatan, aliran kuasa kehidupan akan terus mengalir kalau kita satu. Sebaliknya kalau kita tidak satu, semua aliran itu akan berhenti, mati, mampet. Tidak ada kehidupan, tidak ada sukacita. Kalau belajar dari Mazmur 133, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah telah diperintahkan Tuhan kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara dengar baik-baik. Bagaimana bisa? Enggak bisa itu saudara. Secara biologis atau secara alam, dari Gunung Hermon ke Sion enggak bisa itu. Enggak bisa. Gitu loh. Tetapi oleh karena kuasa kesatuan itu bisa mengalir. Saudara, nanti akan ada masa di mana kita mempelajari itu. Saya tunjukkan peta gunung tingginya, bagaimana prosesnya. Kenapa di sana ada salju seperti embun di Bukit Hermon, bagaimana bisa di Bukit Sion.
kita akan melihat satu hal yang istimewa. Lanjut lagi, dikatakan di ayat 24, ayat 23, agar aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Tujuannya apa? Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Diulangi dari ayat yang ke-21, berulang-ulang juga dikatakan tadi ayat 3 tentang Yesus yang diutus, tentang keilahian daripada Yesus. 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan siapa? Aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bagian 2 ke bawah ini saya tidak jelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan tentang kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Ketika dikatakan supaya aku mau supaya di mana aku berada mereka juga ada bersama dengan aku. Ini ada 2 pemahaman. Yaitu itulah gunanya Roh Kudus dikirim. Kita sudah belajar Roh Kudus itu alos, yaitu pribadi Yesus yang lain. Jadi di mana mereka ada Roh Kudus yang menyertai. Tapi yang kedua, dimanapun aku berada, yaitu ketika Yesus kembali ke rumah Bapa, satu kali kelak murid-murid juga ada di rumah Bapa. Itu dia. 25, ya Bapa yang adil. Nah, saudara, dia menunjukkan tentang karakter Allah. Yesus memperkenalkan Allah Bapa itu kepada murid-murid. Ada kebenaran, Allah kudus, Allah yang memelihara, Allah yang menjagai. Di sini dikatakan Allah yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya habiskan dulu 26 baru saya jelaskan. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagian dari konsep ayat 25 ini bicara tentang penghakiman. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Allah menghakimi manusia, menghukum manusia segera karena berdosa. Tetapi ketika Yesus ada di sana, Yesus berkata bahwa karena Yesus sudah mengajarkan tentang Allah kepada manusia, secara khusus kepada para murid-murid ini, mereka percaya, mereka mengenal Allah, sehingga akhirnya ini bisa menahan murka Allah. Dan ini membuat akhirnya Yesus berkata kepada murid-murid, aku sudah beritahukan namamu kepada mereka. Mengapa ini penting? Karena setelah Yesus pergi, dengar baik-baik ya, setelah Yesus pergi, maka Allah yang hadir mendampingi murid-murid adalah Roh Kudus. Kenapa dikatakan namamu, bukan namaku? Karena Yesus mau katakan kepada murid-murid, supaya mereka tahu engkaulah Bapa, engkau Allah. Artian orang Kristen diajar, yes kita bersyukur untuk pribadi Yesus. Tetapi kita harus tahu tentang Allah Bapa yang merancang semua ini. Membuat itu menjadi nyata dan selesai melalui Yesus. Jadi nama Bapa ini, makanya Yesus berulang kali. Kalau di perjanjian lama Musa bertanya, siapakah engkau? Kalau mereka bertanya, akulah YHWH. Nah, aku adalah aku. Lalu mereka di perjanjian baru tanya, guru siapa Allah itu? Dan Yesus menjelaskan Bapa. Gitu ya. Supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada dalam mereka dan aku ada dalam mereka. Jadi murid-murid. Jadi contoh, ini Allah, ini Yesus, murid-murid. Ketika Yesus mati, disalibkan, dan dia bangkit dan naik ke sorga, kan gak ada perantara nih. Jadi sekarang langsung dari Allah kepada murid-murid. Karena sama, begitu loh. Itu sebabnya Roh Kudus hadir untuk boleh menolong semua itu. Nah ini panjang, Yohanes 17 ini, doa Yesus untuk murid-muridnya.
Dan setelah itu Yesus ditangkap. Kita akan lanjutkan 2 minggu depan. Ada banyak poin yang istimewa di dalam ayat, di dalam Yohanes pasal 17 ini. Tapi saya pilih 4 saja. Dan saya yakin saudara juga punya hal itu. Yang pertama adalah Yesus itu pendoa yang sejati. Dia berdoa, dia mengajarkan doa, dan dia menuntun murid-murid untuk berdoa. Gitu loh. Dia mendoakan, dia pendoa sejati. Itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus harus belajar seperti Yesus yang adalah pendoa yang sejati. Yang kedua, saudara lihat, ketika Yesus berdoa di sini, sangat berbeda dengan cara kita berdoa. Kalau kita berdoa kan, langsung bawa list kepada Tuhan. Tuhan, 1, 2, 3 ini permintaan doaku. Kalau Yesus tidak pakai permintaan doa seperti kita. Saudara lihat, itu aja omongan Yesus. Jadi Yesus tuh berdoa seperti ngobrol dengan Bapa, gitu loh. Jadi hal yang kedua yang saya bisa ambil dari sini adalah pola doa Yesus bukan seperti pola doa hafalan. Bukan seperti terus langsung ngomong minta sesuatu. Tetapi dia dialog, dia ngobrol, menunjukkan keintiman dengan Bapa. Itu hal yang kedua yang kita bisa pelajari tentang doa Yesus. Yang ketiga, menariknya dari doa Yesus untuk murid-muridnya ini, doa Yesus ini menjadi satu kekuatan bagi para murid. Mengapa? Karena doa ini, di dalam doa ini murid-murid dibawa untuk mengenal Bapa dan dibawa untuk mengenal siapa diri mereka. Gitu loh. Siapa diri mereka di hadapan Allah Bapa. Wah, kami ini miliknya Allah. Saudara bayangkan, selama ini mereka melihat Yesus adalah Tuhan secara fisik. Dan tiba-tiba mereka dipertemukan dengan Allah yang tidak kelihatan secara fisik, tetapi menguasai seluruh dunia ini. Dan berkata bahwa kami adalah miliknya. Di mana kami ada, di situ dia ada. Dia akan menyertai. Wah, saudara bayangkan betapa senangnya para murid ini. Betapa luar biasa identitas mereka sebagai milik Allah. Mereka bukan dari dunia karena mereka sudah dipisahkan. Mereka milik Allah, dipisahkan melalui kebenaran. Dan hal yang terakhir yang saya mau kita ambil dari teks ini adalah tentang kesatuan. Bagaimana Allah mau sebagai orang percaya kita boleh satu, karena kesatuan inilah yang akan membuat akhirnya nama Tuhan dikenal sampai ke seluruh bumi, sehingga seluruh dunia akhirnya percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan Bible Study malam ini membuat kita semakin mengenal pribadi Allah, mengenal pribadi Yesus, dan kita terus hidup baginya. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur biar Bible Study malam hari ini menolong kami untuk bisa berdoa seperti Yesus berdoa. Terima kasih. Kami belajar bahwa kami ada hari ini karena doa Yesus ribuan tahun yang lalu. Bukan hanya kepada para rasul, para murid Engkau berdoa, tapi Engkau berdoa untuk kami, untuk orang-orang yang percaya pada pemberitaan para rasul. Terima kasih Tuhan, doamu sedang menjangkau seluruh dunia melalui para murid-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami berdoa, Engkau menjawab doa kami. Dan hari ini kami belajar, Engkau berdoa supaya kami bersatu. Kami mau jawab doamu. Kami mau bersatu ya Tuhan. Kami mau bersatu. Bersatu dengan Engkau, bersatu dengan saudara seiman yang lainnya, bersatu di dalam keluarga, untuk kami menunjukkan kasih Allah kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.